Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Dim. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tidak terasa sudah satu pekan kita lewati. Semoga dalam satu pekan kemarin menjadikan kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Apapun keadaan kalian dalam satu pekan kemarin, semoga kalian dalam keadaan yang bersyukur, sehingga ketika kalian bersyukur, nikmat yang kalian terima selama satu pekan kemarin akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin dalam satu pekan kemarin ada di antara kita yang mengalami musibah atau ditimpa satu masalah. Semoga kalian dalam keadaan yang bersyukur juga, sehingga kalau kita dalam keadaan yang bersyukur, masalah atau musibah yang kita terima itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih kuat lagi, dan juga akan diberikan solusi atau jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini, pada hari yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas satu materi yang bertemakan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Langsung saja, sebelum kita mengenal beberapa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, alangkah baiknya kita akan mengerti dulu tentang apa sih itu iman. Iman adalah artinya percaya, dan iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa Allah itu sudah pernah menurunkan kitab-kitab kepada para umatnya melalui rasul-rasulnya untuk mengarahkan umat-umat pada saat itu kepada jalan yang benar. Dan ketika kita tidak mempercayai itu, kita tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Yang mana dalam Quran An-Nisa ayat 136 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, di sini sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita tidak mempercayai dengan adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari kemudian, maka dapat dipastikan bahwa kita adalah orang-orang yang tersesat sangat jauh. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang tersesat itu hidupnya tidak nyaman ya, galau karena tidak tahu kemana harus melangkah, tidak ada tujuan, hidupnya tersesat. Nah, ketika kita mempercayai ini semua, insya Allah kita akan diarahkan kepada jalan yang benar. Perlahan hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Ini maksud dari Quran An-Nisa ayat 136. Dan sederhananya tujuan dan maksud dari diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini lanjut, kitab pertama yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Taurat. Nah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan libani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
janganlah kamu mengambil penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu adalah kitab Taurat, yang mana kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kepada siapa? Kepada Bani Israel. Nah, kitab Taurat ini ditujukan kepada Bani Israel melalui Musa, sehingga harapannya dari kitab Taurat ini dapat memberikan pelajaran atau penerangan untuk Bani Israel. Dan kitab Taurat ini dikenal dengan 8 larangan dan 2 perintahnya, yaitu apa aja? Yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Maksudnya adalah tauhid ya. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Nah, ini Allah menyuruh Bani Israel pada waktu itu jangan lagi untuk menyembah berhala, jangan lagi membuat patung ukiran apapun itu, sembahlah Allah semata. Yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Nah, jangan menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Maksudnya adalah ketika kita menyebut nama Allah ini sudah membuat hati kita bergetar. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Maksudnya adalah hari Sabat ini hari Sabtu. Nah, jadi orang Bani Israel pada waktu itu mengenal hari Sabtu adalah hari mulia mereka, yang dimana hari Sabtu ini merupakan hari untuk mensucikan diri mereka. Yang selanjutnya adalah berilah hormat kepada bapak ibumu. Nah, ini sudah paham ya, mungkin kalian semua tidak perlu diberi penjelasan lebih. Yang ke-6, jangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Nah, jangan jadi orang iri, jangan jadi orang yang pengenan. Nah, jadi itu ya beberapa isi ajaran dari kitab Taurat. Semoga kalian dapat memahami isi kitab Taurat yang sederhana ini. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kitab Zabur, yang mana kitab Zabur ini berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana Quran Surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Nah, jadi kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana kitab Zabur ini berisi tentang beberapa pujian-pujian atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Selain itu juga berisi tentang zikir tadi ya, doa, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah keadaan yang dimana orang tidak lagi memikirkan dunia, ya. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Nah, jadi pada dasarnya kitab Injil ini pokok ajarannya adalah sama seperti kitab-kitab sebelumnya, cuman ada beberapa yang direvisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga menyesuaikan dengan keadaan pada umat waktu itu. Nah, keadaan umat waktu itu lebih kepada umat yang rakus dan tamak. Nah, sehingga kitab Injil ini turun ditujukan untuk
mengajarkan kepada umat pada waktu itu untuk bersikap zuhud, yaitu tidak terlalu mengejar duniawi. Yang mana kitab Injil ini tertera dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 46, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada Injil sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kitab Injil ini turun untuk membenarkan kitab Taurat sebelumnya, yang mana tadi kitab Injil ini ditunjukkan kepada umat Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam untuk dapat bersifat zuhud. Nah, itu ya. Ini kitab Injil. Selanjutnya kitab Al-Quran. Nah, kitab terakhir yang diciptakan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab Al-Quran. Yang mana kitab Al-Quran ini diterangkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi dalam Quran Surah Al-Hijr ini dijelaskan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran dan Allah itu memelihara Al-Quran. Al-Quran adalah kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya, yang mana kitab Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun isi dari Al-Quran itu sendiri adalah yang pertama tauhid. Nah, jelas ya, dari kitab-kitab sebelumnya juga mengajarkan tentang tauhid. Yang kedua syariah, berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak, bersifat, bertata krama, berbudi pekerti. Nah, ini. Yang keempat ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Nah, jadi Al-Quran ini juga mengajarkan kepada kita untuk gimana caranya bersosial. Karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri, kita hidup di dunia ini berkelompok, kita hidup di dunia ini mempunyai teman, bertetangga, dan lain sebagainya. Dan Al-Quran itu sudah menjawab bagaimana caranya kita bisa bersosial dengan mereka semua. Yang keenam sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Yang ketujuh wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Nah, jadi Al-Quran ini juga berisi tentang janji-janji Allah, yang mana kalau kita beriman itu mendapatkan apa, dan kalau kita tidak beriman kita akan mendapatkan apa. Dan itulah mungkin penjelasan singkat dari Bapak mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana dari penjelasan tadi Bapak harap kalian dapat mengerti dan mendapat pelajaran baru dari penjelasan Bapak kali ini. Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan penjelasan kali ini. Kita mungkin akan bertemu lagi satu pekan ke depan. Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.